Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semua. Sehubungan dengan, saya sudah menunggu ya sejak jam 13.15 tadi, tapi tidak ada yang join sampai sekarang, jadi saya buatkan rekaman videonya. Baik, hari ini saya sebetulnya hanya akan mereview ya materi perkuliahan kita di mata kuliah Sistem Manajemen K3 ya, mulai dari awal sampai dengan, penerapan yang terakhir ya. Oke, pokok bahasan untuk pertemuan kali ini adalah saya akan mereview kembali mulai dari penetapan kebijakan, kemudian perencanaan K3 ya, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi K3, sampai ke peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 juga audit ya dan penilaian SMK3. Nah, di sini saya ulang kembali ya untuk prinsip Sistem Manajemen K3 berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 ya. Ada 5 prinsip yang digunakan. Yang pertama adalah penetapan kebijakan, kemudian peninjauan ulang, peninjauan dan peningkatan SMK3, kemudian yang ketiga adalah perencanaan. Mohon maaf, yang pertama adalah penetapan kebijakan, yang kedua perencanaan, kemudian yang ketiga pelaksanaan rencana K3, yang keempat pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan yang terakhir adalah peninjauan dan peningkatan sistem manajemen K3. Untuk prinsip yang pertama, ya, yang pertama adalah penetapan kebijakan K3. Di sini poin penting yang harus teman-teman pahami adalah ada 3. Yang pertama adalah kebijakan ini harus disusun dulu ya, disusunnya dengan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah dengan melakukan peninjauan awal ya, kebutuhan kebijakannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja ya. Sehingga ketika penyusunan kebijakan dilakukan, pekerja yang ada di lingkungan kerja itu juga dilibatkan ya di dalam penyusunan tersebut. Jadi kebijakan ini bukan hanya disusun oleh eh, jajaran direksi saja ya atau top manajemen saja, tapi middle management dan petugas pelaksana di bawah juga dilibatkan. Kemudian setelah disusun kebijakan ini, maka perlu ada penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan ini terdiri dari beberapa poin ya. Yang pertama adalah kebijakan yang tadi sudah disusun itu harus disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan. Ya, dalam hal ini kalau misalkan pucuk pimpinannya adalah direktur utama, maka direktur utama gitu ya, atau yang lainnya yang setara ya. Kemudian kebijakan harus tertulis ya, jadi jangan cuma di kepala saja, ada di kepala saja ya, tapi harus dalam bentuk kebijakan tertulis, jelas tanggalnya, dan ditandatangani oleh jajaran direksi dan perwakilan pekerja tadi. Ya, kemudian yang ketiga adalah secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 di perusahaan tersebut. Yang keempat harus terdokumentasi ya, maka tadi harus dalam bentuk tertulis karena akan didokumentasikan dan dipelihara. Artinya kebijakan ini harus disimpan dengan baik ya untuk nanti keperluan audit ya pada saat audit SMK3 dilakukan. Kemudian eh, kebijakan sifatnya tidak boleh statis ya, tapi harus dinamik. Dinamik dalam hal ini adalah kebijakan ini dapat ditinjau ulang ya, atau dapat disusun kembali, atau dapat disesuaikan kembali sesuai dengan kondisi perubahan yang ada di perusahaan tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan peninjauan ulang. Nah, setelah 6 poin ini dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah disebarluaskan. Jadi jangan di-keep sendiri, jangan disimpan sendiri oleh tim SMK3 atau jajaran direksi, namun harus disebarluaskan. Ya, kepada siapa? Kepada semuanya yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut atau tempat kerja tersebut. Ya, baik itu karyawannya,
kemudian yang bekerja di dalam situ juga tamu ya, kontraktor, supplier dan yang lainnya. Ya, ini kebijakan harus disebarluaskan atau dikomunikasikan. Nah, di sini kebijakan K3 mulai dari apa namanya? Dari identifikasi, penyusunan sampai tahap implementasi, ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menetapkan organisasi K3-nya. Ya, menetapkan organisasi K3 dalam hal ini adalah P2K3 ya. Kemudian yang kedua, menyusun anggaran, kemudian menetapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana ya. Kemudian yang ketiga, menetapkan personil dan job desk-nya ya. Kemudian yang keempat ada perencanaan K3 dan yang kelima adalah penilaian kinerja dan tindak lanjut. Selanjutnya perlu untuk dilakukan peninjauan ulang. Ya, setelah itu ya, setelah kebijakan itu disebarluaskan tadi atau digunakan tadi. Kemudian prinsip yang kedua ini adalah perencanaan K3 ya, di mana pada perencanaan K3 ini outputnya adalah ada dokumen rencana K3 ya yang terdokumentasi dengan baik, dengan lengkap gitu ya, nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program K3 di tempat kerja tadi ya. Nah, perencanaan K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha yang mengacu kepada kebijakan tadi ya, sehingga tadi kebijakannya memang harus apa ya, kebijakannya itu harus merangkul ya semua rencana program K3 ini. Dalam menyusun dan melibatkan dalam penyusunan perencanaan K3 ini, maka perlu melibatkan ahli K3, P2K3, wakil karyawan, dan pihak yang terkait. Ya, di sini dalam membuat rencana K3 ada beberapa tahap. Yang pertama adalah perencanaan K3 perlu mempertimbangkan hasil tinjauan awal, ya, berupa hasil telaah kondisi awal perusahaan. Ya, setelah itu dilihat bagaimana penyusunan IBPR-nya, ya, identifikasi bahaya dan penilaian risiko, yang di mana IBPR ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun rencana K3 ya. Nantinya program-program yang disusun atau yang dibuat itu harus berdasarkan hasil analisis IBPR ini. Kemudian yang ketiga, ditetapkan, dipelihara, dan diidentifikasi, kemudian disosialisasikan peraturan dan persyaratan lainnya ya. Kemudian yang keempat, ada penetapan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya ini mencakup SDM, sarana prasarana, dan juga pendanaan. Nah, di dalam rencana K3 atau dokumen perencanaan itu harus termasuk semua, harus masuk semua ya yang ada di 4 poin tadi, sehingga nanti dokumen perencanaannya diharapkan bisa komprehensif dan merangkul semua aspek ya. Apa saja isi dari dokumen rencana K3 itu ya? Isinya adalah yang pertama, tujuan dan sasaran program K3 ya, kemudian skala prioritas, biasanya ini disusun berdasarkan tingkat resiko ya, tingkat resiko yang paling tinggi atau yang paling apa namanya? Iya, yang paling tinggi ya, itulah yang nantinya akan disusun terlebih dahulu atau diupayakan untuk diimplementasikan terlebih dahulu. Kemudian upaya pengendalian bahaya, kemudian penetapan sumber bahaya yang tadi, ya, kemudian jangka waktu pelaksanaan, indikator capaian, dan sistem pertanggungjawaban. Nah, ini sama saja seperti kita menyusun proposal ya, teman-teman ya, menyusun proposal program gitu ya, atau proposal kegiatan. Ya, poin-poin ini harus masuk. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pelaksanaan rencana K3. Ya, pelaksanaan rencana K3 di sini dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3. Jadi saling berurutan. Tadi mulai dari kebijakan dulu ya, mulai dari kebijakan, kemudian masuk ke perencanaan ya, kemudian masuk ke pelaksanaan rencana tadi ya. Jadi di dalam rencana K3 tadi
disusun program-programnya apa saja ya berdasarkan kebutuhan tadi, berdasarkan prioritas tadi. Nah, ketika dilaksanakan atau di dalam pelaksanaan ini, maka ini yang dilakukan ya berdasarkan proposal-proposal yang sudah dibuat tadi. Dalam melaksanakan rencana K3, ini kita perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan sarana prasarana yang juga bisa mendukung jalannya program. Ya. Kemudian melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan dan rencana K3. Ya. Nah, poin yang berikutnya adalah dukungan sumber daya ya. Tadi beberapa kali saya menyebutkan ada perlunya dukungan sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia dan sarana prasarana. Nah, sumber daya manusia seperti apa yang kita perlu libatkan di dalam implementasi SMK3 di tempat kerja? Yang pertama adalah penyediaan sumber daya manusia yang kompeten tentunya dalam hal ini di bidang K3 maupun di bidang-bidang yang nantinya bersinggungan dengan proker ya, program kerja dari SMK3 ini ya, dari P2K3 tadi. Nah, yang berikutnya adalah tugas tanggung jawab dan tanggung gugat ya. Nah, SDM yang kita libatkan harus paham tentang tugasnya. Nanti dalam pelaksanaan program itu harus apa ya, kemudian apa yang dipertanggungjawabkan dan tanggung gugatnya seperti apa ya. Kemudian konsultasi, komunikasi dan partisipasinya ini harus aktif ya. Dalam hal perencanaan maupun dalam hal pelaksanaan tadi. Dan tentunya SDM yang dilibatkan harapannya adalah sudah diikutsertakan dalam pelatihan dan memiliki kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari program tersebut. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam hal ini nomor 1 adalah wadahnya ya, organisasi K3. Ya, apa itu organisasi K3 dalam hal ini adalah P2K3. Ya, wadah dari wadah dari K3 di tempat kerja. Kemudian yang kedua adalah anggaran yang memadai. Kemudian yang ketiga adalah prosedur informasi, pelaporan dan pendokumentasian. Nah, ini harus ada prosedurnya semua ya, bagaimana prosedur ketika kita mengkomunikasikan rencana kerja atau implementasi pelaksanaan gitu ya, prosedur implementasi maksud saya, kemudian prosedur pelaporan dan prosedur pendokumentasian. Juga yang terakhir adalah instruksi kerja ya, instruksi kerja juga harus jelas. Nah, berikut ini adalah organisasinya. Yang pertama adalah organisasi P2K3 ya, yang disahkan oleh dinas setempat, kemudian diketuai oleh direksi. Sekretarisnya ini wajib dari ahli K3. Ahli K3 dalam hal ini adalah sudah sertifikasi yang sudah memiliki sertifikat sebagai ahli K3 dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian yang berikutnya punya program kerja ya, P2K3 ini wajib punya program kerja. Kemudian P2K3 ini wajib melakukan meeting paling tidak itu 1 bulan sekali dan melaporkan hasil kegiatan P2K3-nya 3 bulan sekali ke Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian yang kedua, organisasi K3 yang bisa menentukan keputusan ya. Dalam hal ini P2K3 ini harus bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab terkait dengan keadaan darurat di tempat kerja tersebut. Nah, sumber daya yang berikutnya ya adalah anggaran. Ya, anggaran atau pembiayaan. Pembiayaan dalam hal ini adalah untuk membiayai program kerja ya, program kerja dari P2K3 tadi. Ya, di mana organisasi K3 dalam hal ini P2K3 dapat mengalokasikan rencana anggarannya untuk program-program kerja yang sudah disusun. Kemudian ada pelatihan guna mewujudkan kompetensi kerja ya, untuk juga bisa pengadaan sarana prasarana atau juga bisa programnya pengujian dan pemeriksaan alat lingkungan dan karyawan ya.
Nah, yang berikutnya adalah prosedur informasi pelaporan dan pendokumentasian. Ya, dokumen-dokumen ini dibuat dengan mempertimbangkan JSA. Ya, JSA ini adalah Job Safety Analysis, di mana di dalamnya tertuang hasil analisis untuk identifikasi bahaya dan penilaian risiko ya, sampai dengan pengendalian. Kemudian prosedur informasi K3 ini mulai dari identifikasi, kemudian menerima dan menyebarkan informasi K3. Ini juga harus runut ya dan disusun dengan baik. Kemudian ada prosedur pelaporan baik internal maupun eksternal dari P2K3 tadi. Kemudian prosedur sistem dokumentasi ya. Mulai dari manualnya, manual booknya, kemudian SOP, kemudian formulir-formulir yang dibutuhkan ya, formulir penilaian, formulir pemantauan dan lain-lain. Kemudian juga ada instruksi kerja yang jelas runutannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelaporan internal. Ya, di sini dalam hal pelaporan kita bisa melakukan dua jenis pelaporan. Yang pertama adalah pelaporan internal dan yang kedua adalah pelaporan eksternal. Pelaporan internal dilakukan kepada pimpinan tertinggi ya biasanya di perusahaan tersebut. Sedangkan pelaporan eksternal dilakukan atau dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, di sini bentuk pelaporannya bisa pelaporan insiden, pelaporan ketidaksesuaian, pelaporan kinerja, maupun pelaporan bahaya. Nah, pelaporan eksternal ini ya ke pemerintah atau ke stakeholder, orang-orang atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan si perusahaan tersebut ya, pemegang saham atau yang lainnya. Nah, kegiatan dalam pemenuhan persyaratan dan rencana K3, yang pertama ini adalah tindakan pengendalian. Ya, bentuk-bentuk kegiatannya seperti tindakan pengendalian, perancangan dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, kemudian penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pembelian, pengadaan barang, prosedur akhir, emergency response dan rencana pemulihan. Ya, bentuk-bentuk kegiatan ini ya dalam pemenuhan persyaratan K3 ini harus lengkap dokumennya seperti yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Ya, kemudian prinsip keempat adalah pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Di sini pemantauan dan evaluasi kinerja K3 terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit. Ya. Dan ini semua wajib dilakukan oleh PJK3 dan atau pengawas yang relevan. Pengawas yang relevan dalam hal ini adalah pegawai Dinas Ketenagakerjaan ya, pegawai Dinas Ketenagakerjaan yang ditunjuk untuk memantau atau melakukan pengawasan terhadap tempat kerja yang dimaksud. Nah, ini contohnya pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik, kemudian pemeriksaan dan pengujian hidran, kemudian pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan audit eksternal sistem manajemen K3. Nah, prinsip yang terakhir adalah peninjauan dan peningkatan sistem manajemen K3. Ya, peninjauan dan peningkatan sistem manajemen K3 dalam hal ini bentuk kegiatannya adalah melakukan evaluasi kebijakan K3, evaluasi tujuan, sasaran, dan kinerja K3, kemudian dari situ, dari evaluasi itu didapatkan hasil temuan audit SMK3 dan penilaian efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan pengembangan. Ya, kebutuhan pengembangan ini maksudnya adalah upaya tindak lanjutnya dari hasil temuan audit SMK3. Oke, berikutnya adalah penilaian atau audit SMK3. Audit ini dilakukan dengan tujuan yang pertama adalah menilai secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya potensial di dalam sistem kegiatan operasi perusahaan ya. Jadi kalau di kampus itu ada istilahnya akreditasi. Nah, kalau di perusahaan ini istilahnya adalah audit gitu ya. Sama-sama untuk mengevaluasi atau melihat secara kritis dan sistematis gitu ya. Semua hal-hal yang memang termasuk ke dalam poin penilaian.
Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pengelolaan K3 di perusahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah, standar teknis, standar K3 yang berlaku, dan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. Kemudian yang berikutnya, menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial sebelum timbul gangguan atau kerugian. Nah, audit juga ada dua, dilakukan bisa internal maupun eksternal ya. Untuk audit internal biasanya dilakukan oleh perusahaan sebagai langkah persiapan sebelum menghadapi audit eksternal. Ya, audit internal ini dilakukan secara berkala, biasanya 1 tahun sekali gitu ya. Untuk audit internal ini bisa 1 sampai 3 tahun sekali ya, audit eksternal, sorry. Nah, audit eksternal ini dilakukan oleh lembaga audit yang telah ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Ini adalah beberapa contoh lembaga audit SMK 3 yang ada di Indonesia. Ya, ini berdasarkan data sampai tahun Juli 2018 ya. Mungkin kalau sekarang sudah bisa lebih banyak lagi ya. Mungkin sudah bertambah lebih banyak. Nah, yang berikutnya adalah kriteria audit. Kriteria audit ini ada 12 elemen yang ada berdasarkan PP 50 tahun 2012. Yang pertama adalah pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen, kemudian pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, kemudian pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak, kemudian pengendalian dokumen, pengendalian dan pembelian dan pengendalian produk, ya, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, pemeriksaan SMK 3, dan pengembangan keterampilan serta kemampuan. Di dalam 12 elemen ini ada kriteria apa ya? Ya, kriteria di dalamnya ya, di dalam 12 elemen itu di bawahnya ada kriteria-kriteria lagi ya. Nah, untuk penilaian di tingkat awal, misalkan ada perusahaan yang baru menerapkan SMK 3 untuk 2 tahun pertama, maka nanti auditnya dilakukan penilaian tingkat awal yang dinilai adalah sebanyak 64 kriteria. Untuk penilaian tingkat transisi, artinya dari perusahaan yang sudah mulai menerapkan SMK 3 mau lanjut ke penerapan yang lebih mendalam lagi, maka yang dinilai adalah 122 kriteria, dan yang tingkat lanjutan ada 166 kriteria dari 12 elemen tadi. Ya. Apa saja yang dinilai? Yang dinilai adalah tingkat pencapaian dan tingkat pemenuhan. Tingkat pencapaian berdasarkan target dan tingkat pemenuhan berdasarkan tujuan dari atau sasaran dari program masing-masing program. Nah, tingkat pemenuhan di sini hasil audit SMK 3 berdasarkan sifatnya yang terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah kategori kritikal, ya, berupa temuan yang mengakibatkan kematian atau fatality. Ini ada atau tidak. Kemudian kategori major, ya, berupa tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan salah satu prinsip sistem manajemen K3, atau terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi, ya. Dan kategori minor ya yang berupa ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan perundang-undangan, standar pedoman dan acuan yang lainnya. Nah, untuk tingkat pencapaian ya ini dilihat berdasarkan kurang, baik, atau memuaskan. Untuk tingkat pencapaian yang kurang ya apabila penerapannya hanya 0 sampai 59% dari masing-masing kriteria tadi. Ya. Kemudian baik jika pencapaiannya 60 sampai 84% dan memuaskan apabila pencapaiannya 85 sampai 100%. Nah, apabila perusahaan yang diaudit mendapatkan kategori kritikal atau major ya, maka dinilai belum berhasil dalam menerapkan sistem manajemen K3 dan penilaian tidak mengacu pada tabel tingkat pencapaian penerapan sistem manajemen K3. Dalam hal ini, sistem manajemen K3
outputnya adalah sertifikasi perusahaan ya atau bukti pengakuan. Nah, berupa apa? Berupa sertifikat SMK 3. Sertifikat SMK 3 ini adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan SMK 3 untuk lembaga tersebut atau untuk perusahaan tersebut. Kemudian proses sertifikasi SMK 3 suatu perusahaan dilakukan oleh lembaga audit independen dalam proses audit SMK 3-nya dan sertifikat SMK 3 diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Biasanya ini ada eventnya sendiri ya. Baik, demikian hasil review ya, review dari materi pertama sampai terakhir. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Di sini sudah ada yang join ya. Tadi saya apa namanya? Mulai belum ada yang join sama sekali ya.